dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya, Pastor Freddy Lana CMF, dalam renungan Jumat 25 Agustus 2023. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak awal mula Allah menjadikan manusia unik dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Manusia dibentuk berdasarkan gambar dan rupa Allah. Manusia dianugerahkan roh Allah sehingga ia menjadi hidup. Roh Allah yang ada pada manusia memampukan dia untuk mencintai sebagaimana Allah sendiri yang adalah kesempurnaan kasih itu. Saudara-saudari, sesungguhnya ketika manusia tidak mampu untuk mencinta, sebenarnya ia melawan kodratnya sendiri sebagai makhluk pencinta. Dalam firman Tuhan pada hari ini, Yesus menekankan apa yang menjadi inti dari seluruh kitab suci yang diwahyukan Allah, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita baca, mengasihi Allah dengan segenap hati adalah suatu hal yang mutlak. Allah tidak ingin diduakan. Allah tidak ingin ada dewa lain ketika kita mencintai Dia. Allah ingin di hati kita hanya ada Dia. Jika kita berkaca pada pengalaman hidup manusia, maka kita juga akan sama mengatakan bahwa kita manusia sama tidak ingin diduakan. Sebagaimana yang begitu kental terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Allah sendiri bisa murka ketika orang Israel menyeleweng, apalagi kita manusia pasti sangat tidak setuju jika diduakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi dengan segenap jiwa berarti mengasihi bukan karena takut, bukan karena paksa, bukan karena orang lain yang memaksa, atau bukan karena melihat sebagai sebuah takdir dan sebagainya. Cinta itu terlahir dari kebebasan. Itulah cinta yang sejati. Allah sendiri dalam sejarah keselamatan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada manusia. Dia ingin agar kita mencintai Dia dengan bebas. Oleh karena itu, seruan-seruan para nabi yang diutus Allah kepada manusia selalu bersifat tawaran, bukan paksaan. Mau mengikuti atau tidak tergantung pada pribadi masing-masing. Semuanya tentu memiliki konsekuensinya tersendiri, yakni hukuman dan ganjaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang berikut adalah mencintai Allah dengan segenap akal budi. Akal budi itu membantu kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, untuk mengetahui mana yang merupakan kehendak Allah atau mana yang bukan kehendak Allah, dan untuk mengenal tujuan hidup kita sesungguhnya. Dan masih banyak hal lagi yang dilakukan dengan rahmat akal budi yang sudah diberikan Allah ini.
Saudara-saudari, Allah menganugerahkan akal budi agar kita mengetahui alasan mengapa kita perlu mencintai Allah. Kita mencintai Allah bukan merupakan suatu tindakan tahyul. Walaupun kita tidak melihat Allah secara langsung, tapi akal budi kita mampu membuktikan bahwa Allah bukan sebuah cerita legenda atau dongeng. Allah adalah real. Allah nyata dalam setiap kehidupan kita. Allah patut dicintai karena terlalu banyak berkat yang Allah curahkan kepada kita manusia. Demikian juga ketika kita mencintai manusia. Ada berbagai macam alasan mengapa kita harus mencintai sesama kita. Kita tentu tahu mengapa kita harus mencintai saudara-saudara kita. Saudara-saudari, semoga kita semakin mampu untuk mencintai Allah dan mencintai sesama kita dengan semua kapasitas yang kita miliki. Untuk itulah kita berada di dunia demi sebuah perutusan cinta. Tuhan Yesus mencintai kita semua.